Oke, bertemu lagi dengan Miss dalam pembelajaran biologi. Kita lanjutkan materi pelajaran kita mengenai jaringan ikat. Hari ini kita membahas tentang jaringan ikat cair. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai jaringan ikat sejati. Itu ada dua macam. Ada jaringan ikat padat dan ada jaringan ikat longgar. Untuk hari ini jaringan ikat cair itu terdiri yang namanya jaringan darah dan juga jaringan limfa. Oke, langsung saja. Untuk jaringan ikat cair, ya, jaringan ikat cair merupakan jaringan yang sel-selnya berada di dalam suatu matriks. Ini berupa larutan atau berbentuk cairan. Di dalam tubuh kita, jaringan ikat cair itu dalam bentuk darah, ya, yang mengalir melalui pembuluh darah, dan yang kedua ada limfa atau getah bening. Untuk limfa atau getah bening, ini tidak harus selalu melalui pembuluh darah, dia beredar di luar pembuluh darah ke jaringan yang lainnya dan dapat kembali masuk ke dalam pembuluh darah. Oke, kita bahas untuk jaringan yang pertama itu adalah jaringan darah, ya. Ini merupakan jaringan penyokong khusus karena berupa cairan. Ya, untuk darah sendiri, ya, ini terdiri dari beberapa komponen. Ada 3 komponen penting dalam darah. Itu ada sel darah, keping darah, dan juga yang namanya plasma darah. Plasma darah sendiri kalau di dalam darah, ya, ini punya komposisi yang 55%, ya. Sedangkan sisanya itu berbagi antara sel darah dengan keping darah. Oke. Untuk sel darah nanti kita lihat itu ada 3 jenis, ya. Ada sel darah merah yang disebut sebagai eritrosit, nanti berfungsi dalam mengangkut oksigen, ya, bukan hanya oksigen, nanti CO2 juga diangkut. Kemudian sel darah putih yang berfungsi untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan satu lagi ini namanya trombosit atau keping darah. Ini berfungsi dalam proses pembekuan darah. Berikutnya ada plasma darah, ya. Komponennya itu yang terbesar adalah air, berperan dalam mengangkut sari makanan, hormon, zat sisa hasil metabolisme, antibodi dan lainnya. Untuk plasma darah sendiri, ya, ini terdiri dari yang namanya air sebagai pelarutnya, ya. Kemudian ada globin sebagai antibodi, kemudian ada fibrinogen yang membantu dalam proses pembekuan darah, ya, dan terakhir ada albumin dalam plasma darah yang berfungsi sebagai osmoregulasi. Osmoregulasi di sini adalah mengatur kelebihan air yang ada di dalam pembuluh darah. Oke, kita lihat pada gambar. Ya. Di sini ada limfosit. Silakan dilihat itu bagian dari sel darah putih. Ya, kalau kamu lihat di sana ada yang dinamakan granulosit. Granulosit itu seperti butiran-butiran halus pengisi daripada sel darah putih. Nanti sel darah putih dibedakan menjadi 2. Ada yang agranulosit dan ada yang granulosit. A berarti tidak, berarti yang golongan agranulosit itu tidak memiliki granula atau butir-butir di dalam selnya. Yang termasuk agranulosit nanti kita lihat itu ada limfosit dan juga monosit. Sedangkan untuk yang granulosit itu ada basofil, eosinofil dan neutrofil. Oke, kemudian dilihat di situ ada yang berbentuk bulat pipi berwarna merah. Itu adalah sel darah merah yang tadi fungsinya adalah mengedarkan oksigen dan juga CO2 serta mengedarkan sari makanan. Kemudian yang seperti platelet, ya, yang keping-keping kecil, ya, itu disebut sebagai trombosit atau keping darah. Ini berfungsi nanti ketika terjadinya luka dalam proses pembekuan darah. Oke, kita lanjutkan. Oke, kalau lihat secara jaringannya, ya, karena kita di sini membahas tentang jaringan darah, bukan membahas tentang peredaran darah, ya. Maka yang kita lihat di sini adalah struktur jaringannya, ya. Oke, di situ sudah kamu lihat yang pertama yang mau kita lihat adalah bentuk sel darah merah. Sesuai dengan gambar, ya, kalau dilihat ini bentuknya bulat pipih, itu yang dimaksud dengan bikonkav.
ya bulat pipi itu dimaksud dengan bikonkaf, di mana sel darah merah ini tidak mengandung yang namanya nukleus atau tidak berinti, namun di dalamnya mengandung yang namanya hemoglobin. Ya, hemoglobin ini mampu berikatan dengan oksigen. Oke, dan hemoglobin inilah yang menyebabkan warna merah pada darah. Untuk kisaran umurnya ya, di dalam tubuh itu sel darah merah berkisar 100 sampai 120 hari. Ya biasanya kalau sudah lebih dari usianya, biasanya ini nanti dicerna bisa oleh kelenjar getah bening ya, ataupun makrofag yang terdapat di dalam sel darah. Oke, kemudian pada permukaan sel darah merah ya, itu terdapat protein khusus yang membawa antigen penentu A, B, O. Ini nanti yang kita pakai pada sistem penggolongan darah, sistem ABO ya, yang ada 4 macam golongan darah A, golongan darah B, dan juga golongan darah O. Oke, kemudian kita lanjut untuk sel darah putih yang tadi di awal Miss bilang bahwa sel darah putih ini nanti kita bedakan menjadi 2 bagian kalau dilihat dari gambar jaringannya ya. Ada yang punya granula ya. Granula itu ya butiran-butiran halus yang terdapat di dalam selnya. Dan satu lagi yang tidak bergranula. Untuk kelompok yang granular itu terdiri dari yang pertama ada neutrofil, ya, kemudian ada eosinofil dan juga basofil. Ya, untuk neutrofil sendiri ya ini jumlahnya paling banyak di antara sel darah putih yang granular, dia jumlahnya paling banyak. Ya, jumlahnya paling banyak sekitar 65 sampai 75%. Sedangkan yang paling sedikit dari sel darah putih yang bergranula ini itu ada kelompok basofil ya. Ya, basofil yang paling sedikit, sedangkan yang paling banyak itu adalah si neutrofil. Ya, kita lihat dari penampakan selnya ya. Kalau dilihat untuk yang neutrofil ada seperti 2 lobus gitu ya. Lobusnya 2 seperti handset, kemudian ada satu lagi. Jadi pada neutrofil terdapat 3 lobus ya, 2 saling bersama atau bergandengan, satu lagi terpisah. Gitu ya. Kemudian di dalam selnya terdapat ini titik-titik ini itu adalah granulanya. Oke. Kemudian kita lihat pada eosinofil ya. Kalau tadi pada neutrofil ada 3 lobus, untuk eosinofil itu ada 2 lobus, ada 2 buah lobus ya, duanya saling berdampingan. Sedangkan pada yang terakhir ada basofil ya, lobus 2 buah tetapi tidak terpisah, nampak terpisah karena di sini granulanya lebih besar sehingga menutupi daerah lobus. Jadi antara lobus yang satu dengan lobus yang lainnya itu batasnya tidak jelas. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Di sel darah putih yang tidak bergranula atau agranular ya, A itu tidak, hanya ada 2, monosit dan juga limfosit ya. Monosit ini bentuknya seperti tapal kuda ya kan, dimana pada bagian lobus itu tidak terdapat yang namanya granula, oleh karena itu dia disebut sebagai agranular. Sedangkan untuk yang limfosit ya, kalau yang ini tidak berbentuk tapal kuda, malah lobus itu hampir menutupi seluruh bagian dari sel. Ya, jadi lobusnya hampir menutupi seluruh bagian dari sel-sel limfositnya. Gitu ya. Oke, yang terakhir itu adalah trombosit, keping darah. Ya, keping darah di sini kalau pada darah dia sekitar 200 sampai 300 ribu per milimeter kubik darah. Ya, untuk umurnya dia singkat, hanya 10 hari saja. Oke, kita lanjutkan pada fungsinya ya, fungsi dan juga lokasinya di dalam tubuh kamu. Tadi sel darah merah kamu sudah tahu bentuknya itu bikonkaf. Kita lihat tadi fungsinya itu sebagai transportasi ya, seperti oksigen, kemudian karbon dioksida, kemudian memberi nutrisi pada jaringan dan juga organ. Ya, lokasinya ini terdapat di dalam pembuluh darah. Oke, kemudian sel darah putih
Berikutnya sel darah putih ya. Ini berfungsi sebagai fagositosis bakteri khusus untuk yang neutrofil ya. Fagositosis bakteri, kemudian karbon dan juga mikroorganisme lain atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Oke, untuk yang eosinofil ya, eosinofil dengan basofil ya, ini fungsinya untuk alergi ya. Kalau di eosinofil alergi akibat infeksi parasit ya. Kemudian kalau yang basofil sama alergi yang disebabkan oleh parasit, dan juga untuk mencegah pembekuan darah atau koagulasi darah dan berperan dalam reaksi imun ya. Yang namanya darah ini berarti terdapat lokasinya semua di dalam pembuluh darah. Oke, berikutnya ada yang agranular ya, itu ada monosit ya. Monosit di sini berfungsi sebagai fagositosis setelah neutrofil ya. Monosit berfungsi sebagai fagositosis ya. Monosit ini ya akan mengalami perkembangan lebih lanjut kalau sudah dewasa atau sudah matang. Ini perkembangan lebih lanjut kita sebut dia sebagai makrofag gitu ya. Ya kita sebut sebagai makrofag. Oke, makrofag fungsinya sebagai fagositosis. Kemudian yang berikutnya ada limfosit ya, ini untuk menghasilkan antibodi dan mengenali antigen yang asing ya. Untuk limfosit sendiri nanti itu ada dua, ada limfosit T sebagai prekursor untuk eksekutor ya, untuk membunuh setiap patogen yang masuknya, sedangkan limfosit B itu sebagai memori atau untuk menandai setiap antigen yang sudah masuk ke dalam tubuh kita sehingga sistem antibodi dapat bekerja dengan maksimal. Oke, semua lokasinya terdapat di dalam pembuluh darah. Oke, kemudian yang berikutnya itu ada trombosit ya. Trombosit ini fungsinya endositosis terhadap partikel-partikel besar ya dengan cara invaginasi membran plasma, membantu dalam koagulasi darah. Ya, trombosit berfungsi ketika kamu terjadi luka ya, di mana nanti trombosit akan mengeluarkan suatu enzim trombokinase ya kan, yang dapat menjumlah trombin menjadi protrombin ya, fibrinogen menjadi benang fibrin, sehingga nanti apabila kau terjadi luka, lukamu tertutup ya oleh benang-benang fibrin ya. Di benang-benang fibrin inilah nanti yang menyebabkan bekas luka atau timbulnya bekas luka pada daerah yang luka. Paham maksud saya ya? Jadi untuk sel darah yang namanya saja darah ya, yang berupa cairan tadi, jaringan piokong khusus berupa cairan, ini semuanya terdapat di dalam pembuluh darah. Oke, selanjutnya ya, yang terakhir jaringan dari jaringan ikat cair ini ada jaringan limfa. Ya, limfa disebut juga sebagai getah bening, bagian dari darah yang keluar dari pembuluh darah. Ya, di mana terdiri dari komponen utamanya ada air yang di dalamnya terlalu glukosa, lemak dan juga garam. Ya, kemudian komponen selulernya terdiri dari ada limfosit dan granulosit yang merupakan bagian dari sel darah putih. Ya, jaringan limfa sendiri ini nanti mengumpulkan cairan atau zat sisa ataupun juga patogen lain pada jaringan tubuh ya, yang ada di luar daripada pembuluh darah, dan nanti dia fungsinya di sini menyaring ya, menyaring patogen atau zat-zat sisa yang lainnya. Apabila selesai proses penyaringan ya, garam-garam dan protein itu akan dikembalikan lagi dalam pembuluh darah itu ya. Ya, jadi di sini ada beberapa fungsi. Yang paling kelihatan itu mengangkut cairan jaringan, protein, lemak, garam mineral dan juga zat-zat lain dari jaringan ke sistem pembuluh darah, mengatur keseimbangan cairan, menyerap sebagian lemak makanan dan dari usus ya, kemudian membantu dalam sistem kekebalan tubuh karena komponennya di situ ada limfosit dan juga komponen-komponen dari sel darah putih yang granulosit. Oke, kalau
jaringan limpa ini sendiri ya, organ yang terdapat sistem limfatik ya khususnya ya, organ-organ yang terdapat sistem limfatik itu bisa pada daerah tonsil atau amandel ya, yang berada di daerah ujung dari tenggorokan kamu gitu ya. Kemudian ada di sepanjang sumsum tulang belakang ya, kemudian di organ limpa ya, organ limpa ya, kemudian pada kelenjar timus ya yang terdapat di daerah leher ke bawah ya, yang di kelenjar timus adalah kelenjar yang menghasilkan sel-sel limfosit ya. Kemudian terdapat pada kelenjar getah bening ya, kelenjar getah bening nanti di beberapa bagian tubuh kamu itu bisa teraba karena merupakan kelenjar yang besar dan teraba. Itu nanti bisa kau lihat pada bagian leher ya, kemudian pada bagian paha bagian dalam, kemudian pada daerah ketiak ya, kemudian pada pembuluh getah bening. Satu lagi lokasinya pada pembuluh getah bening. Kalau pembuluh getah bening ini terletak di sepanjang tubuh. Jadi saya ulangi ya, untuk organ-organ yang terdapat sistem limfatik itu terdapat di daerah tonsil atau amandel, kemudian daerah sumsum tulang belakang, bagian organ limpa, bagian kelenjar timus, kemudian kelenjar getah bening yang tersebar di area beberapa tempat ya, khususnya yang paling ketara itu daerah leher, kemudian daerah paha bagian dalam dan daerah ketiak. Oke, kemudian di bagian pembuluh getah bening yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Jadi fungsinya di sini selain mengangkut cairan, jaringan, berfungsi juga mengatur keseimbangan cairan, berfungsi juga menyerap lemak makanan dari usus dan membantu dalam sistem kekebalan tubuh. Ya, kalau mau dilihat inilah beberapa persebaran ya untuk yang tadi saya bilang beberapa kelenjar limpa yang bisa kau lihat. Ya, kalau ini alirannya ini namanya pembuluh limpa seluruh bagian tubuhmu. Tapi kalau kelenjarnya itu bisa dilihat di bagian leher ya, kemudian di bagian ketiak dan di bagian lipatan paha. Biasanya kalau misalnya tubuhmu sedang mengalami beberapa penyakit gitulah ya, atau beberapa patogen yang telah menyerang di dalam tubuhmu, terjadi pembengkakan beberapa pendekatan di kelenjar getah bening. Kalau ini sedang membengkak berarti sistem limfatik kamu sedang bekerja gitu ya. Misalnya lagi demam daerah leher, kalau diraba terasa sakit, ya berarti di sini dia membantu dalam proses sistem kekebalan tubuh selain daripada sel-sel darah putih. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran kita dalam materi jaringan ikat cair. Ya, berikutnya nanti kita masuk ke jaringan ikat yang berikutnya, ada jaringan penyokong. Nanti kita bahas mengenai jaringan tulang, mulai dari tulang sejati atau tulang keras dan juga tulang rawan. Ya, serta nanti yang terakhir ada jaringan lemak atau jaringan adipota pusat. Oke, sekian dari saya. Selamat belajar, tetap semangat walaupun belajar di rumah.